Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Nur Kamal, mahasiswa UNAS 2021 Prodi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Material dengan judul Semikonduktor sebagai pemenuhan tugas 2 sebelum atau pra-UAS. 1. Definisi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas. Di mana peristiwa ini disebabkan oleh benda atau zat tersebut yang mempunyai suatu sifat yang konduktif. Konduktor mempunyai suatu sistem pertahanan jenis yang relatif sangat kecil, di mana jenis pertahanan ini dapat dipengaruhi oleh material atau bahan yang dipakai. Misalnya, dari ukuran bahan dan juga besarnya resistensi yang berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Semakin besar konduktivitas, yaitu di sebelah sini, semakin besar konduktivitas, maka bahan tersebut semakin baik dalam menghantarkan listrik. Ini adalah contoh bahan konduktor, ada perak, tembaga, emas, aluminium, kalsium, dan tungsten. Dan ini adalah contoh produknya dari bahan konduktor, yaitu ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Di sini ada raksa, bahwa sering dipakai juga dalam termometer karena dapat menerima panas yang lebih baik. Isolator. Isolator merupakan suatu jenis atau bahan atau zat yang sangat sulit, bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik, dan juga tidak bisa dialiri listrik. Isolator memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Dapat kita lihat di sebelah sini resistivitasnya dengan konduktivitas yang sangat rendah. Konduktivitas yang sangat rendah dibandingkan dengan konduktor sebelumnya. Semakin besar resistivitas, bahan tersebut adalah isolator yang baik karena dapat mengisolasi listrik agar tidak dapat mengalir di dalamnya. Artinya listrik tidak bisa mengalir dalam bahan ini. Ini adalah contoh bahan dari bahan isolator, ada kaca, karet, kayu, dan udara. Ini adalah produk jadi dari bahan isolator, ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, dan lain sebagainya yang terbuat dari bahan isolator yang tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Selanjutnya adalah semikonduktor. Nah, ini ada bahan semikonduktor yang tadi sebelumnya adalah konduktor dan isolator. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator atau isolator dan konduktor, berarti berada di tengah-tengah. Isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Dengan demikian, semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Sifat-sifat semikonduktor: koefisien temperatur negatif, daya termostik yang tinggi, dan penyarah. Berdasarkan sifat dari semikonduktor memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Berikut merupakan kegunaan semikonduktor adalah germanium atau disingkat dengan Ge, berfungsi sebagai dioda dan transistor awal dalam perangkat elektronik. Ada silikon dengan simbolnya Si, berfungsi sebagai dioda, transistor, integrated circuit, dan sebagainya. Selenium Se, berfungsi sebagai rectifier. Germanium silikon GeSi, berfungsi sebagai pembangkit termoelektrik. Nah, di sini ada contoh atau bahan semikonduktor yang sudah jadi yang terbuat dari bahan semikonduktor. Ada operational amplifier, ada resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan IC, integrated circuit. Nah, semua bahan semua perangkat elektronik ini terbuat dari bahan semikonduktor. Yang kedua, semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Semikonduktor ini biasa digunakan pada peralatan elektronik seperti handphone, laptop yang terdapat IC atau integrated circuit.
atau sirkuit terintegrasi yang berukuran kecil, sangat kecil, dan dibungkus dengan isolator seperti plastik dan biasanya berwarna hitam dan memiliki kaki-kaki tembaga. Jadi dalam semiconductor ini terdapat suatu perangkat elektronik yang sangat efisien, yang sangat kecil dibandingkan dengan perangkat elektronik atau komputer yang pada zaman dahulu yang sangat besar. Dan semiconductor ini terbagi menjadi dua jenis berdasarkan komposisi bahannya, yaitu semiconductor intrinsik dan semiconductor ekstrinsik. Perbedaannya mari kita bahas selanjutnya. Semiconductor intrinsik. Semiconductor intrinsik adalah semiconductor dengan bahan penyusun yang masih murni, pure, dan bahan semiconductor belum tercampur atau dikotori oleh atom lain, masih belum tercampur. Pada semiconductor intrinsik ini jumlah hole, ini jumlah hole-nya ada 3 atau lubang di dalam ikatan sama dengan jumlah elektron yang terdapat di dalamnya, berarti sama-sama dengan. Semiconductor intrinsik adalah semiconductor yang bahan penyusunnya masih murni. Dalam semiconductor intrinsik, sifat menghantarkan listrik disebabkan oleh terciptanya pasangan hole elektron bebas dalam jumlah yang kecil yang lepas dari orbitnya akibat dari terpaan pancaran gelombang elektromagnetik, sehingga sebagian kecil elektron orbit patungan meningkat energinya dan masuk ke wilayah conduction band, pita konduksi, menjadi elektron bebas sedang orbit yang ditinggalkan menjadi hole, sehingga hole menjadi pengangkut muatan positif dan elektron bebas menjadi pengangkut muatan negatif. Ini tersebut elektron bebas ya, sebelah sini ini adalah hole-nya. Kedua jenis partikel ini bergerak secara random, secara acak berarti. Pada suhu rendah, misalkan 0 Kelvin, bersifat sebagai isolator. Pada suhu ruangan, misalkan 25 derajat Celcius, bersifat sebagai konduktor yang kurang baik atau disebut semikonduktor. Timbulnya elektron dan hole oleh penambahan suhu yang mengakibatkan adanya energi pada bahan semikonduktor, misalkan Si, silikon, dan germanium. Terdapat ikatan kovalen yang terlepas antara atom pembentuk kristal. Semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang bahan penyusunnya sudah tercampur oleh atom lain, sudah tidak murni, untuk mendapatkan atau meningkatkan sifat tertentu. Penambahan campuran semikonduktor oleh atom pengotor disebut dengan doping. Akan kita bahas di bab selanjutnya. Penambahan bahan pengotor semikonduktor atau doping dapat menambah sifat, meningkatkan sifat atau menambahkan suatu sifatnya pada semikonduktor, yang itu dapat menambah lubang, hole, atau elektron pada semikonduktor. Dari pemberian doping tersebut, semikonduktor memiliki tipe, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Pemberian bahan doping dapat diperoleh dari atom yang berasal dari golongan 3 atau golongan 5 yang menambahkan lubang atau hole ataupun elektron. Semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor dengan pemberian doping atau pengotor yang menyebabkan terdapat lebih banyak elektron bebas pada semikonduktor. Ini adalah gambar contoh semikonduktor tipe ekstrinsik. Yang bab ketiga yaitu doping semikonduktor atau penambahan unsur lain. Proses doping pada semikonduktor. Pada semikonduktor, bahan yang sering digunakan untuk membuat semikonduktor adalah silikon, gallium arsenid, dan germanium. Supaya bahan-bahan semikonduktor tersebut dapat dijadikan sebagai komponen elektronika, maka diperlukan proses doping. Nah, doping adalah sebuah proses untuk menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor murni, sehingga karakteristik atau kadar kelistrikannya bertambah, meningkat. Adapun beberapa bahan yang dapat digunakan dalam proses doping ini adalah yang ditambahkan indium di sini, arsenik, dan antimoni. Berkat adanya doping ini,
maka muncullah istilah semikonduktor ekstrinsik yang tidak murni lagi karena sudah ditambahkan. Nah, di sini dijelaskan sehingga rusak kemurniannya karena ada proses doping atau penambahan untuk meningkatkan sifatnya. Semikonduktor tipe P dan tipe N. Semikonduktor tipe P. Semikonduktor ini dibuat dengan penambahan bahan gallium Ga, fosforus P, dan boron Br. Memiliki 3 valensi elektron. Ekstrinsik semikonduktor. Tipe semikonduktor ini biasa disebut dengan P atau positif karena diasumsikan muatan listriknya adalah positif karena elektronnya lebih sedikit. Saat mendapat tegangan, elektron mengisi sisi hole, kemudian hole tersebut secara terus-menerus bergerak menurun. Arus listriknya mengalir melalui hole yang ada di dalam semikonduktor tipe P ini. Semikonduktor tipe N. Semikonduktor ini dibuat dengan menambahkan material fosforus P, arsen As, antimoni Sp. Memiliki 5 lapisan luar elektron dalam intrinsik semikonduktor. Bila 5 valensi ini ditambahkan untuk mengikat dengan silikon, maka satu elektron tetap bertahan sebagai kelebihan di dalam oktet, sehingga daya hantar elektron tersebut bisa baik melalui gerak bebas elektron, disebutnya gerak bebas elektron. Yang tertinggal, semikonduktor ini disebut sebagai tipe N atau negatif karena arus listriknya diasumsikan adalah negatif. Arus listrik ini mengalir melalui semikonduktor tipe N. Forward dan reverse bias pada dioda. Dioda dikemas di dalam sebuah kapsul kecil yang terbuat dari kaca atau plastik. Kemasan ini memiliki 2 kawat terminal. Yang satu disebut anoda, sedangkan yang lain disebut katoda. Biasanya terdapat sebuah cincin di badan dioda yang mengindikasikan terminal mana yang merupakan katoda. Sebuah dioda umumnya terbuat dari bahan silikon. Silikon adalah bahan yang tidak bersifat sebagai pengantar atau konduktor, namun tidak pula sebagai penyekat atau isolator. Silikon adalah bahan semikonduktor. Nah, sebelumnya semikonduktor. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat silikon berbeda dengan bahan-bahan konduktor biasa, seperti tembaga atau besi. Sejumlah kecil zat dicampurkan ke dalam silikon untuk memberikan sifat-sifat khusus dioda ke bahan ini, berarti ditambahkan proses doping. Forward bias maju. Apabila tegangan positif baterai dihubungkan ke terminal anoda, ini positif, ditambah ke terminal anoda, dan negatifnya ke terminal katoda, ini katodanya, dan ini terminal negatif, maka dioda disebut mendapatkan bias maju. Bias maju berarti maju atau forward bias. Dengan demikian, VAK adalah positif atau VAK lebih besar dari 0. Gambar di bawah ini menunjukkan dioda diberi bias maju. Ini. Dengan pemberian polaritas tegangan seperti pada gambar sebelumnya atau gambar di atas ini, yakni VAK positif, maka pembawa mayoritas dari bahan tipe P atau hole akan tertarik ke kutub negatif. Nah, akan tertarik ke kutub negatif sebelah sini. Kutub negatif baterai melewati persambungan dan berkombinasi dengan elektron pembawa mayoritas bahan tipe N. Demikian juga elektronnya akan tertarik oleh kutub positif baterai untuk melewati persambungan. Oleh karena itu, daerah pengosongan terlihat semakin menyempit. Ini daerah pengosongan semakin menyempit pada saat dioda diberi bias maju, dan arus dioda yang disebabkan oleh pembawa mayoritas akan mengalir, yaitu ID. Sedangkan pembawa minoritas dari bahan tipe P, elektron, dari bahan tipe N, hole, akan berkombinasi dan menghasilkan IS.
arah IS dan ID adalah berlawanan. Namun, karena IS jauh lebih kecil daripada ID, maka secara praktis besarnya arus yang mengalir pada dioda ditentukan oleh ID. Sekarang reverse bias atau bias mundur. Bias mundur adalah pemberian tegangan negatif baterai ke terminal anoda. Nah, berarti ke sini, terminal anoda sini. Sebelumnya terbalik, yaitu yang maju, dan tegangan positif ke terminal katoda, kebalikan dari sebelumnya. Dengan kata lain, tegangan anoda katoda VAK adalah negatif. VAK lebih kecil dari 0. Gambar di bawah ini, dioda diberi bias mundur, daerah pengosongan. Tadi kan sebelumnya maju, nah sekarang menjadi mundur, bias mundur. Karena pada ujung anoda yang berupa bahan tipe P diberi tegangan negatif, maka hol-hol pembawa mayoritas akan tertarik ke kutub negatif. Nah, berarti bergeraknya ke kutub negatif gini, ke kutub negatif baterai. Nah, menjauhi persambungan. Demikian juga karena pada ujung katoda yang berupa bahan tipe N diberi tegangan positif, maka elektron-elektron pembawa mayoritas akan tertarik ke kutub positif baterai, menjauhi persambungan, sehingga daerah pengosongan semakin melebar. Ada yang ke sana, berarti ada yang ke sini, tertarik, semakin melebar. Sebelumnya pada bias maju menyempit, dan arus yang disebabkan oleh pembawa mayoritas tidak ada yang mengalir. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.